Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo Sobat Mansa, welcome again to our podcast Zona Mansa edisi Ramadan Bersua Season 3. It's been a long time after podcast Zona Mansa edisi The Leader of Mansa. Finally, aku duduk di sini lagi dan bakal ngobrol sama ketua ekstrakurikuler yang tentunya keren dan hebat banget. Anyways, gimana nih kabar teman-teman di rumah setelah melewati minggu pertama puasa? Masih pada semangat dong puasanya? Biasanya di minggu kedua ini udah mulai banyak rencana bukber, dan dari mulai bukber alumni, bukber organisasi atau ekstrakurikuler, bukber kelas, belum lagi bukber sama teman-teman deket kita. Pasti lagi pada sibuk buat atur jadwal schedule bukber ya? Atau teman-teman di rumah udah pada mulai stok baju lebaran nih? By the way, selama libur Ramadan, Sobat Mansa udah ngabuburit kemana aja? Boleh dong sharing-sharing makanan recommended versi kalian. Udah ngobrol gini, jangan bilang kalian gak tahu nih siapa podcaster hari ini. Hai, aku Nana Moza Marincia. Aku adalah podcaster yang bakal nemenin ngabuburit kamu dan bakal ngobrol langsung sama kakak ketua keren dan hebat Man 1. Hari ini aku lagi sama narasumber yang famous banget di Man 1, Lubuk Linggau. Kakak ini adalah ketua ekstrakurikuler Mahat An-Najah. Halo Kak Hamzal. Halo. Boleh dong sahabat teman-teman di rumah sekaligus kenalin diri dan asal kelasnya. Halo, nama saya Alhamzal Ramadan. Saya dari kelas 11-8. Oke, sebelumnya aku seneng banget nih bisa spend time ngabuburit Ramadan aku buat ngobrol sama Kak Hamzal dan Sobat Mansa di rumah. Kak Hamzal gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Nah, karena narasumber kita hari ini adalah Kak Hamzal selaku ketua dari Mahat An-Najah. Kira-kira di bulan puasa ini ada kegiatan khusus dari ekstrakurikuler Mahat gak? Kalau sejauh ini belum ya, cuman sudah ada sedikit rencana, cuman kalau untuk dilaksanakan belum pasti. Baik, biasanya cara kakak buat tetap ngejaga komunikasi sama anggota-anggota Mahat lainnya tuh gimana kak? Soalnya kan kita liburnya lumayan banyak ya pas puasa, terus ekstrakurikuler kan juga diliburin tuh pas puasa. Kalau untuk tatap muka kan mungkin susah ya karena lagi libur. Jadi kalau misal ada ingin bertanya tentang bahasa Arab atau tentang yang lainnya, itu kakak izinkan untuk bertanya di grup. Barang tahu ada anggota lain yang ingin menjawab, ada yang tahu jawabannya. Mungkin kalau tidak ada yang menjawab, mungkin kakak akan menjawabnya atau memberi solusi. Jadi lewat chat ya kak? Yeah. Nah seperti yang aku bilang tadi dan kita semua ketahui nih, pas Ramadan ini kan kita sedikit banget waktu belajar di madrasahnya. Kita lebih banyak waktu ngabisin waktu belajar di rumah. Gimana tips dari Kak Hamzal biar di rumah tuh tetap produktif dan gak males-malesan dengan alasan kita puasa? Kalau puasa jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan ya. Pokoknya tipsnya kalau sesudah sholat subuh itu jangan tidur. Karena kalau habis sholat subuh itu tidur, maka untuk menjalankan aktivitas yang lainnya di hari itu maka akan menjadi malas. Setuju banget sih. Nah, kita kan bakal ngelewatin malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Kira-kira ibadah yang Kak Hamzal saranin buat kita lakuin di malam Lailatul Qadar tuh apa? Mungkin tarawih, witir, dan tadarus seperti biasa. Tapi lebih dibanyakan lagi ibadahnya pada malam Lailatul Qadar. Seperti kalau tadarus biasanya cuma 2 atau 3 lembar, pada malam Lailatul Qadar itu tadarusnya sejuz mungkin atau setengah juz. Dan juga sholat Lailatul Qadar, kemudian sholat istighfar, lalu membaca zikir dan sholawat, kemudian membaca doa. Banyakin ibadah ya kak, berarti. Oh ya, sebagai ketua Mahat An-Najah yang terkenal dengan kefasihannya berbahasa Arab, Kak Hamzal awalnya belajar bahasa Arab itu dari mana? Kalau kakak awalnya kan SMP dulu kakak mondok nih. Nah jadi waktu kelas 7 itu gak suka banget belajar bahasa Arab. Tapi kakak ngikutin alur, tetap kakak pelajarin, dan ujung-ujungnya kayak seru belajar bahasa Arab ini. Jadi kakak lebih mendalami pelajarannya dan alhamdulillah kakak menjadi sedikit bisa belajar bahasa Arab. Boleh gak kak kasih satu kalimat pakai bahasa Arab? Perkenalan aja ya. Ya, boleh. Ya ayyuhal hadirun, ismahuli, ismi Alhamzal Ramadan, ana min madrasah Aliyah Al-Wahidah Lubuk Linggau, ana jalastu fil fasli tsani. Wah keren banget, tepuk tangan dulu buat Kak Hamzal. Kak Hamzal kira-kira ada target buat hatamin Al-Quran gak di 1 bulan Ramadan ini? Ada mungkin kalau cuman 1 bulan ini mungkin cuman khatam 1 kali ya.
insya Allah. Insya Allah. Ngomong-ngomong tentang khatam Al-Quran, kegiatan mengaji Kak Hamzal itu dilakuin di rumah secara mandiri atau ada berguru dengan siapa gitu? Soalnya kan Kak Hamzal ketua Mahat Anaja, jadi sedikit gak heran kalau misalnya udah bisa ngaji mandiri di rumah. Kalau tadarus di rumah itu jarang ya. Mungkin kalau kakak tadarus selama bulan Ramadan ini sesudah salat tarawih itu tadarus sama teman-teman di masjid dekat rumah untuk ngejar target 1 bulan khataman minimal 1 kali. Jadi kakak banyak spend time ngebuburitnya itu Iya. pas tadarus sama teman-teman. Ya, Kalau kakak sendiri di Mahat Anaja itu belajarnya apa aja sih kak? Kosakata bahasa Arab atau cara ngomongnya juga? kalau di Mahat Anaja itu kita pelajarin seluruhnya tentang bahasa Arab, mulai dari ngapalin kosakata, kemudian mempelajari perubahan katanya, lalu bagaimana cara agar fasih dalam mengucapkan bahasa Arab, dan juga bagaimana agar tidak gugup dalam berbicara bahasa Arab dan agar lancar berbicara bahasa Arab. Wah, ternyata banyak dan kompleks banget ya yang dipelajarin di Mahat Anaja ini. Aku jadi penasaran, waktu pembelajaran bahasa Arab di kelas, kakak tuh termasuk siswa yang aktif dan udah tahu apa yang sedang dipelajari, atau kakak juga jadi dapat pembelajaran baru dari kelas bahasa Arab di kelas? Mungkin ada beberapa yang sudah kakak tahu dan juga ada yang belum kakak tahu ya. Mau tahu dong kak kegiatan apa aja yang udah dilaksanain sama Mahat Anaja selama 1 semester lebih kemarin? Seperti biasa ya, mempelajari kosakata, kemudian belajar cara perubahan katanya, lalu bagaimana cara mengucapkannya agar tidak menjadi nervous, agar lebih tenang. Tapi kalau untuk sekarang sedang belajar untuk memperbanyak kosakata dan juga belajar untuk mempelajari perubahan katanya agar tidak bingung. Jadi baik banget yang dipelajari di Mahat Anaja ini kak ya. Iya. Setiap pertemuan itu selalu ada pembelajaran baru atau seringkali kayak review-review lagi gitu? Mungkin kalau awal-awal pertemuan itu membahas materi yang kemarin ya, kemudian nambah materi baru. Baik-baik. Ngomong-ngomong tentang kegiatan nih, kita semua tahu kan banyak banget kegiatan agama di masa tuh Kota Lubuk Linggau ini. Dan gak sedikit juga tuh yang collab antar ekstrakurikuler agama. Itu gimana sih kak cara masing-masing ketua buat komunikasiin program kerja tersebut yang collab antar ekstrakurikuler agama itu? Kalau misal ada acara yang berbasis agama ya, kemudian collab, itu mungkin antar anggota ketua school akan melakukan perkumpulan karena kami semua berteman ya, jadi lebih mudah untuk berkomunikasi. Nah, aku pengen tahu nih, apa aja sih perbedaan dari beberapa ekstrakurikuler agama yang ada di Masjid Kota Lubuk Linggau? Kalau Rohisal Jidia itu membahas tentang seluruh pelajaran agama. Mungkin kalau di dalam kelas kita belajar agama, kadang kita dijelasin secara lebih dalam, kadang kita dijelasin secara ringkasnya saja. Tapi kalau di Rohisal Jidia itu mempelajari agama dengan lebih dalam. Kalau Bibit Rumah Tahfiz Al-Ulum itu membahas tentang Al-Quran, memperdalam tentang Al-Quran, dan juga bagaimana cara agar lebih mudah menghafal Al-Quran, dan juga bagaimana cara mempelajari makhrajnya. Intinya kalau Bibit Rumah Tahfiz itu membahas lebih dalam tentang Al-Quran. Jadi perbedaannya itu lumayan signifikan ya kak? Dan kalau bahasa Arab itu Mahat Anaja itu mempelajari seluruh hal yang mengenai tentang bahasa Arab, bagaimana cara menghafalnya, bagaimana kosakatanya, perubahan katanya, bagaimana cara mengucapkannya. Baik. Dan selama menjabat sebagai ketua Mahat Anaja selama 1 semester lebih beberapa bulan ke belakang, perbedaan apa sih yang kakak rasain sebelum dan sudah menjabat sebagai ketua? Kalau sebelum kakak menjabat jadi ketua itu mungkin para anggota susah untuk diajak datang untuk pertemuan ya. Dan juga ketika ada yang datang itu sangat susah sekali untuk membayar duit kas. Dan juga sebelum kakak menjabat itu para inti juga jarang sekali datang. Dan setelah kakak menjabat itu alhamdulillah sudah banyak anggota yang mulai datang dan juga selalu membayar kas, dan para inti juga selalu datang. Baik.
Menurut kakak, apa yang akan paling berkesan untuk kakak ingat selalu ke depannya selama kakak menjabat sebagai ketua Mahat Anaja, terus ngasih kakak tuh kayak pembelajaran hidup yang berarti banget? Kalau bagi kakak ya, bagaimana beratnya suatu amanah menjadi seorang ketua. Karena menjadi seorang ketua itu bukanlah suatu hal yang mudah. Kita harus merangkul semua anggota kita, bagaimana cara agar para anggota kita tidak mengalami konflik di dalam organisasi kita, dan juga bagaimana ketua juga harus memikirkan bagaimana cara organisasinya menjadi lebih maju. Organisasi yang ia pimpin menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Wah, iya sih, aku setuju. Aku jadi penasaran, gimana proses Kak Hamzal untuk jadi ketua Mahat Anaja ini? Kalau kakak awalnya, kalau ditunjuk jadi ketua itu kakak tidak berharap juga sebenarnya. Cuman tahu-tahu udah ditunjuk jadi ketua aja. Jadi ketua Mahat itu bukan dari voting gitu ya Kak? Bukan, kalau itu pembina ngelihat mana yang paling sering datang, mana yang bagus untuk jadi ketua, cocok untuk jadi ketua. Baik. Gitu. Karena tadi aku udah nanya Sobat Mansa tentang ngabuburit, sekarang Kak Hamzal. Kalau kakak sukanya ngapain nih pas ngabuburit sebelum buka puasa? Kalau sebelum buka puasa mungkin keliling ya, nyari takjil, tapi nyari yang gratis ya. Gimana tuh yang gratis? Nyari mungkin kalau sekitar Masjid Agung kan ada tuh yang suka bagi-bagi takjil gratis. Oh, kakak itu termasuk remaja masjid atau bukan? Kalau Irmas mungkin kadang ikut kalau lagi sempat kegiatan Irmas, kalau lagi tidak sempat ya nggak ikut. Tapi kalau lagi sempat kakak usahain untuk ikut. Baik. Ternyata kita udah lama banget ya ngobrolnya dan nggak kerasa nih kita udah ngabisin waktu buat ngobrol sama Kak Hamzal sampai-sampai nggak sadar kalau sekarang kita udah di penghujung podcast. Tapi teman-teman di rumah nggak usah sedih dan bingung siapa yang mau nemenin kalian ngabuburit lagi. Apalagi yang ada sama Tutal. Karena setelah ini masih ada podcast Zona Mansa edisi Ramadan Bersua season 3 sama teman kita. Jadi jangan lupa pantengin ya. Biar bisa nemenin kamu ngabuburit dan ngabuburit kamu menjadi semakin berkesan. Nah Sobat Mansa, ternyata kita udah lama banget nih ngobrolnya. Dan gak kerasa kita udah ngabisin waktu buat ngobrol sama Kak Hamzal sampai-sampai gak sadar kalau sekarang kita udah di penghujung podcast. Tapi teman-teman di rumah gak usah sedih dan bingung siapa yang mau nemenin kalian ngabuburit lagi. Apalagi yang ada sama Tutal. Karena setelah ini masih ada podcast Zona Mansa edisi Ramadan Bersua season 3 sama teman kita. Jadi jangan lupa pantengin dan tonton podcastnya ya, biar bisa nemenin kamu ngabuburit dan ngabuburit kamu menjadi semakin berkesan. Anyways, thanks a lot untuk Kak Hamzal yang hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita, aku dan teman-teman di rumah. Semoga Kak Hamzal semakin keren dan famous lagi ke depannya. Amin. Buat teman-teman yang masih setia nontonin dan dengerin podcast ini dari awal, terima kasih ya. Semoga aku, kamu dan kita semua semakin semangat untuk menjalani Ramadan dan bisa ngisi Ramadan kita untuk hal-hal yang lebih positif. Marhaban ya Ramadan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.